Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di video kali ini saya dan teman kelompok saya akan mempresentasikan tugas psikologi pendidikan dari kelompok 9 yang akan membahas tentang teaching, learning, dan teknologi dengan beranggotakan yaitu Saudara Fadil Mulia, Saudari Ulfi Sri Wahyuni, dan yang terakhir Zahra Salsabila Amri, yaitu dengan saya sendiri. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung saja kita simak video penjelasannya ya. Selamat menyaksikan. Apa yang dimaksud dengan teaching? Pengajaran adalah kegiatan yang dilakukan guru dalam menyampaikan pengetahuan kepada siswa. Pengajaran juga diartikan sebagai interaksi belajar dan mengajar. Pengajaran berlangsung sebagai suatu proses yang saling mempengaruhi antara guru dengan siswa. Terus, apakah proses belajar selalu membutuhkan tenaga pengajar? Proses belajar dalam lembaga pendidikan formal dan non-formal, hal ini bisa dibenarkan karena ada tujuan pembelajaran dan atau kurikulum. Alat untuk mencapai tujuan pengajaran dan melaksanakan kurikulum dinamakan komponen pembelajaran. Inilah yang menjadi wilayah kerja pengajar. Komponen pembelajaran, standar kompetensi, bahan ajar, metodologi pengajaran, dan evaluasi. Terus selanjutnya ada perbedaan teaching dan learning. Pembelajaran, learning, lebih luas daripada pengajaran atau teaching. Pembelajaran harus menghasilkan belajar pada peserta didik dan harus dilakukan suatu perencanaan yang sistematis. Sedangkan pengajar hanya salah satu penerapan strategi pembelajaran di antara strategi-strategi pembelajaran yang lain, dengan tujuan utamanya menyampaikan informasi kepada peserta didik. Kalau diperhatikan, perbedaan dua istilah ini bukanlah hal yang sepele, tetapi telah menggeser paradigma pendidikan dari yang semula teacher centered kepada student atau centered. Kegiatan pendidikan yang semula lebih berorientasi pada mengajar, guru yang lebih banyak berperan telah berpindah kepada konsep pembelajaran, merencanakan kegiatan-kegiatan yang diorientasikan kepada siswa agar terjadi belajar dalam diri. Terus, apa yang dimaksud dengan learning? Learning atau biasa disebut pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidikan dan sumber belajar pada suatu lingkaran belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan terbiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Zahra. Prinsip pembelajaran. Dalam melaksanakan pembelajaran, agar dicapai hasil yang lebih optimal, perlu diperhatikan beberapa prinsip pembelajaran. Prinsip pembelajaran dibangun atas dasar prinsip-prinsip yang ditarik dari teori psikologi, terutama teori belajar dan hasil-hasil penelitian dalam kegiatan pembelajaran. Prinsip pembelajaran menurut Gagne. Pertama, menarik perhatian. Hal yang menimbulkan minat siswa dengan mengemukakan sesuatu yang baru, aneh, kontradiksi, atau kompleks. Kedua, menyampaikan tujuan pembelajaran. Memberitahukan kemampuan yang harus dikuasai siswa setelah selesai mengikuti pelajaran. Ketiga, mengingatkan konsep atau prinsip yang telah dipelajari, merangsang ingatan tentang pengetahuan yang telah dipelajari yang menjadi persyaratan untuk mempelajari materi yang baru. Terakhir, menyampaikan materi pelajaran atau menyampaikan materi-materi pembelajaran yang telah direncanakan. Prinsip pembelajaran menurut Atwi Superman. Pertama, respon-respon baru diulang sebagai akibat dari respon yang terjadi sebelumnya. Implikasinya adalah perlunya pemberian umpan balik positif dengan segera atas keberhasilan atau respon yang benar dari siswa. Siswa harus aktif membuat respon, tidak hanya duduk diam dan mendengarkan saja. Kedua, perilaku tidak hanya dikontrol oleh akibat dari respon,
tetapi juga di bawah pengaruh kondisi atau tanda-tanda di lingkungan siswa. Implikasinya adalah perlunya menyatakan tujuan pembelajaran secara jelas kepada siswa sebelum pelajaran dimulai agar siswa bersedia belajar lebih giat. Apa yang dimaksud dengan teknologi? Teknologi adalah sebuah sarana dan prasarana yang menyediakan sebuah barang atau komponen yang diperlukan bagi kelangsungan hidup dan kenyamanan hidup umat manusia. Biasanya, penggunaan teknologi oleh umat manusia diawali dengan adanya pengubahan sumber daya alam menjadi sebagai macam alat-alat. Arti dari pendidikan teknologi. Arti teknologi, penerapan pendekatan sistem pada pendidikan dan pelatihan, penekanan pada keterkaitan manusia, mesin, metode, media, dan bahan. Saya atas nama Fadil Mulia, saya akan melanjutkan pemateri dari Saudari Lutfi Sariwahyuni. Arti dari pendidikan teknologi dalam definisi teknologi. Teknologi pendidikan diartikan sebagai pengembangan, penerapan teknik dan alat bantu untuk meningkatkan proses pembelajaran manusia dan evaluasi sistem. Tujuan teknologi: 1. Mengirimkan informasi. 2. Membantu praktik keterampilan khusus. 3. Kontribusi untuk penyediaan umpan balik. 4. Kebutuhan untuk menjangkau sebanyak mungkin siswa. 5. Menawarkan kesempatan yang lebih besar untuk belajar mandiri. Dan 6. Merancang, memodifikasi, dan mengembangkan peralatan atau alat bantu yang sesuai dengan dengan proses pendidikan. Teknologi dapat meningkatkan pembelajaran dan pembelajaran dengan menyediakan berbagai jenis materi untuk semua gaya belajar, meningkatkan komunikasi antar fakultas dan mahasiswa, mempromosikan pembelajaran konstruktif dan aktif, meningkatkan pengajaran dan pembelajaran kolaboratif, menyediakan komunikasi aksoronus dan sinchronous, mempromosikan harapan yang lebih tinggi melalui tinjauan sejawat dan umpan balik, dan terakhir memberikan informasi kemajuan yang cepat. Praktik terbaik untuk menggunakan teknologi di ruang kelas. Saat menggunakan teknologi untuk mengajar, ada 3 prinsip dasar yang harus diingat, yaitu yang pertama, keselarasan, yaitu teknologi yang harus digunakan untuk tujuan, bukan untuk menjadi mencolok dan bukan sebagai gangguan dari bentuk pedagogi lainnya. 2. Aksesibilitas. Ini dipastikan bahwa teknologi yang ingin Anda gunakan dapat diakses oleh siswa Anda. Dan yang terakhir, asesmen, yaitu seperti dijumpai di kuliah, diskusi, dan lab. Berikan siswa Anda panduan saat berhadapan dengan teknologi media. Baiklah teman-teman, itu tadi penjelasan singkat video dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.